Oke guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Afinitus Setiawan, NIM 67202123. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ya mengenai kuis jaringan ya, yang dimana sudah diberi pertanyaan dan saya akan menjawabnya sesuai dengan apa yang saya pahami. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung saja let's get started. Oke, mulai dari nomor pertama. Pengertian dari jaringan komputer sesuai dengan pemahaman kalian, pemahaman kamu. Oke, in general, secara garis besarnya, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk dapat saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, di mana setiap bagian jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Nah, jadi jaringan komputer ini adalah jaringan dalam telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi interconnected untuk bertukar data. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada definisi yang lebih mendalamnya. Lebih dalamnya adalah jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung, interconnected satu sama lain. Nah, melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras atau hardware komputer. Nah, oke. Lalu kita lanjut ke purpose-nya, tujuan dari jaringan komputer ini sendiri. Oke, apa sih tujuannya? Oke, secara umum ya, tujuan dan fungsi jaringan komputer adalah untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, menggunakan komputer melalui aturan atau protokol tertentu. Nah, dimana sehingga user atau pengguna ini dalam satu area tertentu dimungkinkan untuk dapat berbagi data hingga hardware secara bersamaan. Jadi bisa bersamaan berbagi data dan hardware seperti itu. Nah, lalu kita lanjut lagi, apa sih benefit yang kita dapat kalau kita menggunakan teknologi jaringan komputer ini? Jadi what's we got gitu ya, apa yang kita dapat, kalau ada benefit apa? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah manajemen sumber daya yang lebih efisien, lalu kemudahan berkomunikasi antar pengguna komputer. Contohnya adalah misal kita menggunakan LAN atau membuat topologi ya, itu sangat lebih mudah lagi. Lalu proses berbagi data yang lebih cepat. Jadi apabila kita membuat suatu topologi ya, tidak perlu yang namanya mengirim file itu, tidak perlu pakai flash disk ataupun hard drive eksternal ya, langsung aja kita kirim straight gitu, peer to peer bisa, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu pakai hard drive, jadi lebih efisien juga kerja kita. Lalu bisa di software yang lebih murah. Nah, oke. Lalu kita akan masuk ke nomor yang kedua, yaitu jelaskan cara kerja jaringan, jadi how the network works, dan implementasinya dalam daily life kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah how the network works. Oke, bagaimana cara jaringan bekerja, konsep jaringan bekerja itu seperti apa. Nah, prinsip kerjanya adalah pertama-tama sender atau pengirim mengirim sinyal informasi menuju receiver atau penerima melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, kemudian sinyal ini tadi melalui media transmisi dan protokol kedua didekode lagi menjadi sinyal digital ya, 0101 ya, sinyal digital sebelum masuk ke receiver atau penerima ya. Oke, lalu implementasinya dari jaringan komputer ini di kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, akses informasi. Nah, jadi jaringan komputer ini memberikan kemudahan pada kita sebagai user ya, agar bisa mencari berbagai informasi melalui internet ya. Internet ini dasarnya adalah WAN yang advance ya, jadi dia sering terhubung ya, WAN yang besar ya, dengan skala yang besar dan advance. Jadi melalui internet ini kita bisa menemukan banyak informasi yang sebar di dunia maya, baik itu kita ingin entertainment ataupun education ataupun untuk productivity, semua bisa melalui akses informasi ini. Jadi sangat bermanfaat sekali jaringan ini. Oke, lalu juga kita bisa berbagi file. Nah, dengan menggunakan jaringan komputer, kita sebagai user dapat mengakses file milik kita ataupun milik orang lain ya, yang sudah disebarluaskan di internet. Salah satunya adalah melalui file transfer protokol atau FTP. Nah, salah satu caranya adalah melalui FTP tadi. Nah, yang dimana untuk berbagi berkas menggunakan jaringan komputer. Nah, ini berbagi berkas ini sangat mudah ya. Contohnya seperti Google Drive juga, itu bisa juga untuk berbagi berkas, ataupun
yang dimana contohnya seperti Twitter ya, banyak juga yang berbagi berkas ya di sana bisa juga, ataupun Telegram yang untuk berbagi berkas yang besar ya, tapi untuk masa yang besar juga. Jadi untuk member grup yang masif itu Telegram bisa support hingga 1 giga lebih mungkin ya. Lalu bisa juga untuk menjaga data, jadi jaringan ini bisa menjaga data juga. Jadi implementasinya, jadi teknologi jaringan komputer ini mampu memproteksi data-data penting yang dimiliki kita sebagai user ya, hingga institusi besar ataupun institusi resmi, yang dimana salah satu caranya adalah menggunakan jaringan lokal atau LAN. Nah, data penting itu hanya bisa diakses oleh komputer ya, atau device atau perangkat dengan jaringan LAN yang sama. Oke, yang terakhir implementasinya adalah efisien dalam mengirim data. Jadi mengirim data menggunakan jaringan komputer akan memberikan efisiensi kepada pengguna. Ini disebabkan waktu dan tempat pengiriman dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi kita bisa mengirim data, misal kita lupa membawa flash disk gitu ya teman-teman. Misal kita bekerja di laptop, lalu kita ingin mengirim ke smartphone kita, jadi misal kita lupa membawa flash disk ataupun kabel data pun kita tidak membawa, jadi kita bisa menggunakan Google Drive. Mungkin kita upload dulu lalu kita download di device kita ini, di HP kita, jadi lebih efisien juga. Jadi kalaupun kita lupa sesuatu ataupun lebih mengurangi hardware teman-teman, jadi lebih simple ya, simplicity ya, jadi lebih memudahkan kehidupan kita. Oke, kita ke nomor 3 atau nomor terakhir, last number ya, yaitu adalah cara membuat kabel UTP dan step-stepnya. Oke, yang di sini yang akan saya jelaskan adalah cara membuat kabel straight UTP ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kupas ujung kabel kurang lebih 2 cm ya. Nah, lalu buka pilihan kabelnya dan luruskan dan urutkan kabelnya sesuai dengan standar gambar ya. Di sini di gambarnya saya include-kan. Oke, setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan kabel, lalu masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar ke dalam konektor RJ45 ya, dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar dengan posisi sebagai berikut. Nah, oke, posisi yang akan saya bacakan ini ya, akan saya jabarkan di sini. Orange putih pada pin 1, lalu orange pada pin 2, lalu hijau putih pada pin 3, lalu biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Nah, lalu ketika sudah benar ya sesuai urutan yang saya jabarkan tadi, lalu lakukan cramping menggunakan cramping tools ya. Tekan cramping tools, pastikan semua pin kuningan ini pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Ya, biasanya akan terdengar suara klik setelah selesai pada ujung yang satu, lalu lakukan juga pada ujung yang lain dengan grinding tools tadi. Nah, lalu last step, langkah terakhir adalah mengecek kabel ya yang sudah kita buat tadi menggunakan LAN tester, yang dimana kalau kita praktikum mandiri ya, bukan di kampus, yang paling mahal ini adalah LAN tester ya teman-teman. Jadi LAN tester ini cukup mahal ya, karena hanya teknisi tertentu ataupun keperluan tertentu yang menggunakan LAN tester ini, dan juga alatnya spesifik. Nah, yang dimana kalau kita praktek mandiri ya harus membeli ataupun meminjam ya, tidak murah dan tidak mudah. Ya, makanya lebih enak kalau kita praktek membuat kabel UTP ini di kampus, karena kampus sudah ada LAN testernya. Jadi caranya dengan LAN tester ini, masukkan masing-masing ujung kabel konektor RJ45 ini, masing-masing port yang tersedia pada LAN tester. Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. Nah, apabila sudah menyala, maka work ya, jadi berhasil. Bila belum ya kita ulangi lagi dan kita cek lagi berdasarkan step-stepnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk membuat kabel straight UTP ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kuis jaringan ya dari saya atau tenaga tulisan sejawat. Ini yang menang 7.1223. Oke, untuk kelas TJ11D PTI. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.